Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada materi berikutnya tentang bagaimana pengelolaan dana haji, dan ini banyak diskusinya, ya, bagaimana pengembangannya ke depan, apa inovasi dan tantangan pengelolaan dana haji yang mungkin sudah di atas berapa triliun, ya, 120 triliun. Nanti ada datanya dari Wakil Direktur langsung, yaitu Bapak Dr. Beni Wicaksono. Nah, beliau ini kalau di kalangan masyarakat ekonomi syariah tidak asing lagi. Ya, beliau aktif rapat-rapat di IAEI, di MES, kemudian beliau beberapa periode menjadi Direktur Utama Bank Mega Syariah. Dan beliau ini ya bagi kami orang-orang yang lama, ya, satu generasi dengan seluruh pembicara-pembicara yang tampil pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Beni Wicaksono, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Gustianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan dari Iqtisad dan tim yang menyelenggarakan halal bihalal ini. Yang sama-sama kita hormati para senior pembicara. Masya Allah, saya kalau lihat namanya ini nama-nama prominent semua, dan bisa reuni juga dengan kawan-kawan lama juga. Ada Pak Vence, Pak Mulia, Pak Anwar Abbas, Pak Mustafa Edin, ini guru saya, Pak Riawan Amin, Pak Yusuf Fauzi, Pak Rianto, kemudian Pak Iman Sabtono, kemudian ada Pak Zainul Parnur, Bu Nur Hayati tadi. Kami sama-sama di Muhammadiyah, kami sangat mengagumi pencapaian Paragon luar biasa. Pak Aris Kula, Pak Zakir Sula, dan Pak Haris Mufti. Ini semua kita tahu perannya luar biasa. Karena waktunya tidak banyak, mohon izin saya langsung share screen saja. Apa yang akan kita sampaikan, intinya adalah kami sharing posisi investasi BPKH, karena ini adalah pertanggungjawaban publik juga. Secara singkat saya sampaikan bahwa BPKH ini adalah bertugas mengelola keuangan haji. Kami berdasarkan undang-undang, kita semua sudah paham. Sasaran strategisnya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi dan rasionalisasi pelayanan haji, serta peningkatan hubungan dengan stakeholder. Memang tupoksi kami yang pertama dan yang kedua itu tidak bisa utuh kami jalankan karena kami sejatinya hanya mengelola keuangan, atau mungkin lebih tepatnya treasurer atau bendahara gitu. Atau kalau mau bahasa kasarnya itu kita bicara adalah kasir, kurang lebih begitu ya. Kita harus mengelola dana, di mana tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memberikan subsidi atau menutup kekurangan dari penyelenggaraan ibadah haji, di mana kita tahu per tahun 2019 kemarin haji 70 juta itu dikontribusi atau diberikan setoran oleh jamaah itu 35 juta, itu pun dikembalikan dalam bentuk SAR 5.000 senilai kurang lebih sekitar 6 jutaan. Jadi totalnya yang disubsidi itu adalah sekitar 40-an juta rupiah. Nah, itu yang membuat kita juga harus berupaya keras agar apapun yang diputuskan oleh pemerintah kita bisa menutup subsidi atau kekurangan dana tadi. Bagaimana BPKH mengelola dana? Prinsip syariah nomor 1. Kemudian optimalisasi likuiditas dan keamanan serta hati-hati. Prinsip syariah ini yang membuat kita itu diharapkan oleh banyak pihak untuk bisa berperan lebih lanjut, lebih luas lagi, karena memang kami tidak punya cara lain untuk berbisnis kecuali hanya dengan syariah. Kemudian dasar hukum kita udah tahu, ini terus-menerus kita pelajari, ada beberapa yang dipandang kurang cukup. Tadi Pak Iman juga menyampaikan, undang-undang wakaf juga demikian. Kita inginnya juga undang-undang tentang haji ini, pengelolaan keuangan haji ini juga bisa ditinjau, beberapa untuk penguatan BPKH agar bisa menjalankan tupoksinya tadi. Nah, kemana kita bertanggung jawab? Itu adalah kepada Presiden tentunya melalui
Kementerian Agama, dan kami diperiksa oleh BPK. Jadi kami sama dengan lembaga pemerintah yang lain. Saya singkat saja, ini saya skip, ini pelantikan kami. Kami sudah berjalan hampir 4 tahun, jadi insya Allah mohon doanya semua, kami bisa melengkapi tugas ini Juni tahun depan itu kami berakhir untuk yang sesi yang pertama begitu. Nah, ini tahun 2021 kami berfokus kepada direct investment dan digital transformation. Ini adalah harapan kita semua, di mana direct investment ini merupakan sarana untuk kita bisa menyentuh sektor real. Namun demikian dengan COVID dan dengan beberapa kali haji ini atau tahun lalu tidak jalan, kemudian tahun ini masih belum jelas, itu membuat kita juga jadi agak gampang melakukan investasi yang sifatnya adalah di Saudi. Ini adalah tata kelola kita, aturan-aturan pokoknya bahwa kami itu investasinya adalah yang ditetapkan oleh PP nomor 5 2018, itu investasi langsung maksimum 20%. Kenyataannya sekarang investasi langsung masih hampir 0, jadi kecil sekali gitu. Investasi lainnya 10%, investasi emas 5%, dan surat berharga yang tidak ada batasannya itu yang sekarang ini sedang kita kerjakan. Nanti secara rinci kita akan sampaikan angkanya. Nah, kami secara SDM juga terus-menerus mengembangkan talent-talent yang ada untuk bisa melakukan pengelolaan keuangan haji ini lebih optimal. Insya Allah rekrutmen yang tahap akhir ini sedang kami selesaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, para hadirin juga ada yang ikut. Terima kasih sudah berkontribusi. Yang sesi yang terakhir ini peminatnya ada sekitar 18.000. Tapi mohon maaf, kami nanti hanya mengambil maksimum hanya 20 orang saja. Jadi memang timpang sekali. Ya, itu kenyataan ekonomi syariah memang demikian. Kita pahami bahwa Kiai Ma'ruf, Bapak Presiden kita, Wakil Presiden kita itu sudah menyebutkan bahwa subsidi haji itu diharuskan disebut beliau adalah terlalu besar. Ini tidak benar begitu ya. Nah, ini membuat kita juga menjadi menyiapkan diri lah seperti apa keputusan yang akan diambil oleh baik Kemenak maupun DPR dan tentunya Presiden. Karena tadi itu subsidi yang disampaikan tadi karena biaya haji terus meningkat, sedangkan setoran dari jamaah tidak pernah dikoreksi atau mungkin meningkatnya tidak sejalan dengan pertumbuhan, maka berpotensi sustainability keuangan haji ini menjadi memiliki tantangan yang besar. Nah, ini adalah challenge-nya. Intinya adalah ada 4. Satu, kami itu masih terkena yang disebut sebagai mismatch position, di mana kita terima rupiah sedangkan kita harus belanja dolar. Nah, ini merupakan hal yang harus kita kerjakan. Yang kedua tadi sustainability, karena tadi setoran dan ini tidak matching. Kemudian kami juga memiliki challenge ini mengenai return-nya itu harus minimum 7,5% seluruh portfolio. Nah, sekarang ini baru mencapai sekitar 5,5 sampai 6%. Jadi kami harus berupaya keras untuk bisa mencari investment lain yang memiliki return yang bisa mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah untuk pajak ini kami sudah masuk dalam perkecualian pajak itu per November Omnibus Law kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja, dan kami sedang menyelesaikan pengkonversi dari aset yang masih ada di reksadana pindah ke surat berharga, pindah ke kita, sehingga bisa optimum kami bisa dikecualikan pajak. Kurang lebih impact-nya ini 1,4 triliun. Itu membuat kita optimis untuk bisa memenuhi target yang diharapkan oleh Kementerian Agama maupun oleh DPR. Perkembangan haji, alhamdulillah kami laporkan per April 2021 itu 151 triliun, ada 5 juta jamaah yang sudah mendaftar di kami. Ini sebagai gambaran ketika kami ditugaskan 2017, itu dananya adalah sekitar 90-an triliun. Jadi kami sudah tumbuh hampir lebih dari 50%, dan nilai manfaat waktu diserahkan ke kami sekitar 3,5 sampai 4 triliun per hari ini. Per tahun lalu itu sudah 7,7, kami insya Allah tahun ini akan tembus di 8,5 triliun. Moga-moga itu bisa kita capai, sehingga target yang ditetapkan untuk bisa melakukan subsidi baik kepada jamaah haji yang akan berangkat dan juga nilai manfaat pada virtual account itu juga bisa kita penuhi. Nah, ini gambarannya secara asset allocation-nya.
Nah, ini adalah 5 besar penempatan dana kita, itu di bank syariah semua, yaitu ada di BMI, ada di BSM, ada BNI Syariah, BTN UU sini sebelum sama BRI Syariah sebelum mereka merger ya. Ini tahun lalu yang mereka merger jadi BSI, tentunya mereka akan pastinya nomor 1 sekarang karena mereka sudah gabung semua. Dan semua hampir seluruh bank syariah itu kami sudah menjalin hubungan sebagai BPS BPIH. Hanya ada mungkin 2 yang saya ingat untuk belum gabung, yaitu Victoria Syariah dan Bank Net, atau mungkin sekarang ini sudah berubah menjadi bank digital kalau saya nggak salah begitu, itu masih belum, sedang proses untuk menuju ke BPS BPIH. Jadi insya Allah kami sudah rangkul semua. Nah, permohonan kemudian itu bagaimana dengan PPRS, bagaimana dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain, itu sedang kita fasilitasi untuk ke DPR agar undang-undang bisa mencakup mengenai itu gitu, sehingga peran kita menjadi lebih luas karena mereka sebenarnya yang memiliki akses customer lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami laporkan bahwa portfolio kami itu masih hampir 100% itu di surat berharga, 99% lah. Jadi kalau ada yang merumorskan kami itu di infrastruktur atau kami itu ikut pembiayaan yang sifatnya berisiko tinggi dan sebagainya, itu tidak ada. Investasi kita itu di infrastruktur tidak ada. Dana haji itu adalah aman, begitu ya. Karena apa? Ini SDHI ini adalah surat utang pemerintah juga, setara dengan SBSN, Sukuk Dana Haji Indonesia. Ini ada di Kementerian Keuangan juga. SBSN kita udah tahu, SBSN US dollar juga kita tahu. Nah, reksadana 2 ini sedang proses kita kembalikan ke SBSN kita sendiri. Karena apa? Kalau ada di reksadana, maka kena pajak kurang lebih sekitar 15% atau 10% sekarang ini di reksadana. Sedangkan kalau kita pegang sendiri 0%, makanya kita pindahkan ke sana. Nah, inilah yang cikal bakal yang akan kita kembangkan lebih lanjut. KIK EBA, kemudian RDPT, dan sebagainya, yang mana ini diharapkan menyentuh sektor real. Dan itu sejalan dengan syariah kita gitu. Jadi ini perantara saja untuk sementara kita 5 tahun ini kita selesaikan, yang penting kita punya core investment portfolio sehingga ke depan akan bisa membuat kita lebih stabil untuk bisa menuju hal yang lebih baik lagi. Nah, ini nilai manfaatnya itu 95% kembali kepada jemaah haji dalam bentuk apa? Yaitu itu tadi subsidi baik yang berangkat maupun kita bukukan dalam bentuk virtual account. Virtual account itu apa? Yaitu rekening jamaah haji yang RTCH itu yang masih menunggu, itu insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini kita akan bukukan tambahan nilai manfaat tahun 2020. Ini sedang diaudit oleh BPK. Kalau BPK sudah sepakat, maka kita segera bukukan. Jadi tiap tahun mereka akan memiliki monitoring dana itu sudah berkembang berapa. Nah, kami laporkan juga bahwa kami ini diaudit oleh BPK, BTP. Alhamdulillah 2 periode berturut-turut kami juga memiliki whistleblowing system. Kalau ada apa-apa silakan tiup peluit, kami juga akan sangat respon. Kami juga sudah dilakukan audit mutu oleh ISO. Nah, ini adalah konsumen haji kami, gambarannya. Kami sedang berupaya untuk bisa menuju ke 13 juta jamaah haji ya. Makanya kita sekarang ini ada 5 juta, jadi kurang lebih masih ada 2,5 kali lipat lagi, dana itu bisa terkumpul bisa sampai 400 sampai 500 triliun. Jadi kami sangat antusias untuk bisa mengejar itu dengan harapan bisa manfaat lebih besar untuk ekonomi syariah ini dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, ini COVID kemarin kami juga terdampak juga, kita mengalami penurunan yang signifikan dari 748.000 menuju ke 411.000. Ini belum recover Bapak Ibu sekalian, tahun ini juga kami masih suffer. Nah, kami berharap dapat dukungan dari banyak pihak untuk bisa menuju kepada performance yang terbaiknya. Ini setahun kami mengumpulkan hanya 411.000. Biasa di sekitar kami bekerja ini di 600-an sampai 740. Itu setelah tahun 2017-2018. Nah, ini adalah membangun ekosistem investasi perhajian, ini terus kami kembangkan, baik dengan BPS BPIH maupun kerjasama dengan industri penerbangan, dengan digitalisasi haji umroh, investasi bus. Nah, yang sudah masuk, ini kita di luar negeri adalah dengan APIF, Awqaf Property Investment Fund, ini sama dengan Pak Iman tadi sampaikan, dengan properti wakaf,
Kalau di luar negeri hukumnya itu bisa dijaminkan asetnya atasnya. Nah, kalau di Indonesia ini nggak bisa, Pak Iman. Itu yang membuat kita agak sulit gitu, istilahnya mendanai aset yang di atas tanah wakaf di Indonesia. Kalau di luar negeri udah biasa gitu. Nah, ini yang membuat kita juga perlu mengkoreksi diri bagaimana agar Indonesia bisa mengikuti sehingga potensi wakaf itu yang sangat besar itu bisa kita kembangkan. Kita sangat ingin untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini adalah kegiatan kemaslahatan kita. Ini ada sekitar budget 200 miliar per tahun dari dana yang kita kelola sekitar 3,4 triliunan. Imbal hasil kurang lebih sekitar 7%. Kemudian itu bisa kita kelola untuk apa? Kami punya ada 6 asnaf di mana kita bisa berikan baik itu untuk pendidikan, untuk sarana ibadah, untuk beasiswa, untuk bisnis yang sifatnya modal kerja bergulir dan sebagainya. Itu kita juga dukung penyelenggaraan ibadah haji juga untuk peningkatan pelayanan seperti pelayanan terhadap lansia dan sebagainya, itu juga menjadi perhatian kita. Selanjutnya ini adalah saudara-saudara kami, peer kami, BPJS, Taspen dan sebagainya. Nah, ini adalah mitra perbankan syariah tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah mitra manajer investasi. Kami punya 15 manajer investasi. Dan sebelum ini kita pindahkan, itu BPKH sudah memiliki market share di reksadana itu hampir 40%. Sangat disayangkan kita keluar, kemudian posisinya jadi drop itu reksadana yang ada di pasar. Tapi insya Allah kami pelan-pelan akan kembali dengan kondisi yang berbeda dari kondisi yang sekarang. Nah, ini saya ambil untuk menjawab mengenai strategi peluang dan tantangan lebih sistematis. Itu ada dari Bu Rahmatina menyebutkan bahwa risetnya beliau itu menurut saya ini valid gitu ya, bahwa peluang kita itu apa dengan undang-undang Ciptaker tadi itu, kita ini memiliki potensi luar biasa dengan 1,4 triliun yang bisa ditambahkan kepada portfolio kita, maka kita bisa mengembangkan baik investasi langsung dan lainnya karena kita punya modal cukup. Kemudian subsidi tadi juga kita cukup. Kalau pemerintah menentukan misalkan tetap belum ada kenaikan, ya itu berarti kita akan tutup dari kekurangan yang ada. Kemudian visi Arab Saudi 2030 ini juga kami akan invest di luar negeri di beberapa hal yang menguntungkan. Namun kami juga harus hati-hati karena 2030 itu kapasitas haji akan double, sehingga BPKH akan berpotensi mengalami double kewajiban. Sekarang ini kurang lebih sekitar 15 triliun, kalau double kewajiban bisa 30 triliun. Kalau uang kita sekarang 150 triliun, itu berarti habis untuk ini saja gitu ya, pemberangkatan sekali gitu. Nah, ini yang membuat kita sedang mencari cara bagaimana sustainability ini bisa kita jaga. Tantangan ke depan, ketidakpastian operasional, ya kita setuju ini memang sedang kita persiapan, makanya kita menggunakan transformasi digital, kita sudah menuju ke sana, operasional digital dan sebagainya sudah kita siapkan. Ketidakpastian biaya haji, setuju, ini karena adanya pandemi, ini harga juga meningkat, segala macam meningkat. Kemudian risiko nilai tukar, tadi sudah saya sampaikan, kami pada posisi yang memang terbuka gitu ya. Kami belum invest di dolar, sehingga kita inginnya natural hedging saja. Kita punya investasi di luar negeri, sehingga bisa menutup kewajiban-kewajiban yang ada. Investasi yang lebih terrestriksi, ya ini kami terus kemudian mengembangkan. Yang kami hadapi sekarang tantangan adalah bahwa kami belum memiliki modal sama sekali, Bapak-Ibu sekalian. Mohon doanya, kami harapkan di undang-undang, perubahan Undang-Undang 34 2014 itu nanti, klausul tentang BPKH diperkenankan untuk memupuk permodalan agar bisa masuk kepada risk appetite yang lebih tinggi sedikit ya, meskipun di moderat begitu tetap aman, namun kami sudah bisa mencadangkan, dan apabila terjadi naudzubillah min dzalik, tapi kalau terjadi risiko maka itu bisa di-cover. Nah, peningkatan eksponensial kuota haji ini juga menjadi challenge kita. Itu yang menjadi tantangan. Ya, kemudian bagaimana masa depan? Sudah habis Pak ini Pak. Mohon maaf. Ya. Pak Beni. Ya. Ya Pak Agus. Ya, mohon diselesaikan dalam 1 menit saja Pak. 1 menit, baik. Program masa depan kami itu pertama, dana kelolaan kami akan menuju ke tadi 13 juta orang ya.
Kita akan terus kejar, baik itu dengan haji muda, haji dini, dan seterusnya. Yang kedua, perubahan Undang-Undang 34 2014 itu sedang kita upayakan untuk hubungan kelembagaan dan juga BPKH bisa membentuk permodalan serta concern yang lain. Yang ketiga, ini BPKH semakin berperan besar dalam ekosistem keuangan syariah dengan tadi bisa mencapai sekitar 400-500 triliun, itu maka akan signifikan peran BPKH dalam perekonomian syariah tadi. Tentunya tidak ada hanya komersial, tapi dana sosial pun juga kami juga berperan luas. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya data-data yang disampaikan oleh Bapak Beni Wicaksono tentang pengelolaan dana haji yang cukup besar.